yang ketiga yang dikatakan dengan ismun, ya, dia bertanwin. Ciri-ciri dari isim, kata benda, dia bertanwin. Un, an, in. Apakah ars ini berhuruf tanwin? Tidak. Karena dia bergaris dhamma. Maka ini bukan berbicara tentang tempat dinda. Begitu cara kami memahami ya Al-Quran kami yang dalam bahasa Arab. Terus hari ini aku buktikan bahwasanya sekelas Yesus aja itu bisa membantah perkataannya, bisa melanggar janjinya. Dalam Lukas 22, Yesus sudah janjikan, ya kan? Ini kali terakhir aku minum anggur, kata Yesus. Ternyata Yesus minum anggur, teman-teman. Kita baca di dalam Yohanes 19 nomor 30 nih. Lukas 22 dia janjikan nggak minum anggur lagi. Ternyata dalam Yohanes 19 nomor 30 nih, Yesus itu minum anggur. Tuhan kau aja nggak bisa ditepati janjinya. Udah berjanji dia nggak minum anggur gitu loh. Tapi dia masih minum anggur. Nih. Yohanes 19:30. Nih. Sesudah Yesus minum anggur, Nih, pembohong ini. Tadi Lukas 22 sudah kau bacakan. Ini terakhir aku minum anggur, setelah ini aku tidak akan minum lagi anggur. Ternyata dalam Yohanes 19:30, sebelum dia meninggal, maaf Joseph ya, meninggal Tuhan kau. Sebelum Tuhan kau meninggal, dia mabok-mabokan dulu. Kabur lagi si Josephnya teman-teman. Kabur dia kan. Kabur si Josephnya. Kenapa aku tidak berupaya menanggapi orang seperti itu dengan ilmiah, teman-teman? Karena otak dia penuh dengan kebencian. Sangat mudah aku buktikan ars itu tidak mengarah pada tempat. Gitu loh. Ars itu tidak mengarah kepada kata benda, sangat mudah. Kita kembalikan kepada dasar pemahaman bahasa Arabnya. Isim itu atau ismun itu kata sifat, kata benda. Gitu loh. Ciri-ciri dari isim, dia bergaris dhamma, diawali dengan huruf alif, setelah huruf itu huruf lam. Huruf terakhir itu ditandai dengan apa? Di huruf terakhirnya itu bergaris apa? Bergaris kasroh. Apa kata ars itu bergaris kasroh? Huruf terakhirnya tidak. Apakah dia tanwin? Tidak. Apakah diawali dengan huruf alif dan lam? Tidak. Apakah diawali dengan kata ya? Tidak. Berarti bukan masalah. Ars itu bukan berbicara tentang tempat. Ars itu tidak berbicara tentang tempat sebagaimana tempatnya makhluk. Jangan kalian pikir karena aku selama ini diskusi bercanda-bercanda saja, gitu loh, tidak membawa disiplin ilmu nahu sorob, kalian pikir aku longor tentang nahu sorob. Aku nggak longor-longor kali tentang nahu sorob. Kau mental kau yang nggak kuat kan, kau yang duluan framing kemana-mana, begitu ditanggapi kau, dihantam balik kau, nggak tahan kau. Sampai detik ini aku akuin, aku baru beberapa bulan ini belajar nahu sorob sama guruku. Aku akui. Gitu loh. Memang dari dulu aku kepengen belajar nahu sorob. Karena aku yakin gak bisa aku memahami Quranku ini modal terjemahan saja. Aku mau intens belajar nahu sorob. Gitu loh. Tapi jujur teman-teman, aku punya keterbatasan tentang dana. Wallahi. Aku punya terbatas tentang dana. Ku kumpulin dah uangku. Jujur dari apa yang kalian kasih aku di TV ini, kumpulin, ada uangku 6 juta, berani aku memanggil guru untuk ngajarin aku nahu sorob. Gitu loh. Jadi nggak perlu aku mengkaji sama kau Joseph, nggak laku sama aku. Sementang-mentang kau bisa baca Quran, gentar aku ngadapin kau, longor kau, makanya aku tidak mau ilmiah kali, edukasi kali, ku kaji Quran itu sama kau, nggak nyampe otak kau, percayalah. Isim aja pun nggak tahu kau. Ku tanya sama kau ciri-ciri dari isim, mencretnya kau. Enggak aja kau. Kata ars itu tidak mengarah pada isim. Gitu loh, ya.
Coba. Si Oki di bawah. Tengok Ki, kabur tuh. Nggak kuat si Joseph kan Ki, kabur dia kan. Coba kita diskusi itu baik-baik loh, jangan lari kemana-mana. Jangan berupaya untuk menghujat, memframing, janganlah. Aku di awal diskusinya baik-baik, aku kan bertanya ini berdasarkan data. Markus 12:29, kau udah akui juga. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah Bapa. Ya kan? Roma 14 nomor 9, untuk itulah di Kristus itu mati lalu bangkit, agar dia menjadi Tuhan atas orang hidup, orang-orang mati dan orang-orang hidup dan orang-orang mati, agar dia jadi Tuhan. Pemahaman dari teman-teman Kristen, Tuhan itu Tritunggal. Aku kan tanya nih, mana yang benar? Tuhan yang benar itu menurut siapa? Menurut Yesus, menurut Paulus, atau menurut Kristen? Lari kemana-mana sok mau menyerang tapi nggak nyampe serangannya. Sama halnya itu betinju aku sama si Joseph, dia gini-gini aja, tapi nggak nyampe bang, cuma sampai sini aja di pukulannya nih. Ya enggak aja. Assalamualaikum Sal. Assalamualaikum bang. Jadikan pite nanti bang Faru, jadikan pite. Selamat siang, Abang Dinda, apa kabarmu Dinda? Baik, gini lah, kalau abang mau aku siap-siap 15 menit tema nabi palsu. Oh alah. Oke, bukan ajaran para nabi. Itu kita berani nggak? Masih kuat kok Dinda? Cai! Diberkatilah abangku. Masih kuat nggak? Hah? Masih kuat nggak? Kalau kuat aku siap-siap nih 15 menit. Silakanlah Dinda, silakan ya, silakan. Tapi jangan kabur ya kayak Joseph ya. Saya kabur. Yang penting narasinya enak. Iya, enak aja di narasi kita. Jangan framing, jangan merostingnya. Oke, 15 menit ya. Siap-siap dulu ya. Yaudah, Bang tunggu Dinda. Jadikan pite nanti bang. Nggak sanggup dia itu, gitu loh. Aku akui, Kristen atau orang kafir, murtadin pun dia, murtadin. Berani aku kaji Quran sama dia, yuk. Kaji Quran kita yuk. Aku bodoh gitu loh. Tapi kalau kayak sekelas kau, alah. Ayo. Apa yang kita kaji dari Quran? Yuk. Apa kita kaji tafsirnya? Cair teruang diberkati. Diam aku gitu loh. Bukan berarti aku pinter, enggak. Aku masih belajar. Kuakui aku masih belajar gitu loh. Tapi dalam proses belajarku, pemahaman mereka tentang original teksnya Quran pun itu dari dasar aja, ilmu dasarnya nggak nyampe otaknya. Ya kan? Nih si Yuli lagi mau naik. Tengok Yuli ya, kau naikkan di komalku. Tapi kalau di komalmu nggak mau naikkan aku. Jangan Halo Dinda Yuli. Baru kabarmu bang? Sehat. Gimana kabarmu? Sehat abangku. Yakin? Sudah yakin masuk surga? Yakin dong, iya dan amin. Gak mudah-mudahan. Gak Iya. mau debat, santai lah bang. Galak kali kau. Iya lagian di Kristen kan perempuan nggak boleh debat. Bang, aku nggak suka sama yang di atas, aku nggak kenal. Jadi aku nggak mau ngomong sama dia. Soalnya dia bang, kalau diskusi suka lapor-lapor, nggak kayak Bang Faru. Nggak malu kau Diskusi kan? diam kau Yuli Aku nggak kenal sama kau. Aku nggak kenal bang. Aku nggak mau ngomong sama dia bang. Aku mau ngomong sama Bang Faru. Kau pikir kau Kristen ini, mau kau jajah lagi Kristen, mau kau jajah lagi Islam di sini? Aku ngomong sama Bang Faru, kok kau yang kejang-kejang. Bang Faru Enggak, kau ngapain ngatur-ngatur aku? Ngapain kau ngatur-ngatur? Dalam Kristen, diam. Dalam Kristen, perempuan itu tidak boleh mengajar. Diam. Dalam Kristen, perempuan itu nggak boleh mengajar, nggak boleh melawan perintah laki-laki. Kalian tuh jadi pelacur aja. Ngapain aku ikut perintah kamu? Kamu kere kok. Enggak aku. Ini Kalau saya kaya ngapain saya ikut perintah kamu? Makan aja masih ngemis. Apa? Kau kalau masih ngemis jangan. Aku tuh mau ngomong sama Bang Faru, kok kau yang kejang-kejang sih? Orang Bang Faru itu pertama kali. Kejang-kejang. Bapak gua kejang-kejang. Kau datang kemari, kau gadohi saudara muslim, kuku buang lah kau yang
Lanjut Bang Faruk. Nanti jadikan PT Bang si Joseph Bang. Mana mungkin ku bela kau? Aku nggak kau gadohi, saudara muslimku kau gadohi, ku buanglah. Nggak, kalaupun kalian gini dengar ten ya, kau sanjung-sanjung pun aku, kau puji-puji pun aku, tapi pada waktu yang sama, saudara muslimku kau tengkarin, ku buang kau. Nggak peduli aku mau laki-laki mau perempuan, ku buang. Macam betul. Kau pikir aku gila-gila pujian? Gila-gila sanjungan gitu? Nggak laku. Konsep dari Belanda nggak laku di sini, nggak laku. Enggak, dia luan cari masalah. Aku nggak mau ngomong sama di atas. Kan aku diam loh. Digaduin aku. Astagfirullahaladzim. Sorry ya Mak ya. Ini memang bandel tadi nih Mak. Nanti kalau bisa kita apain ke YouTube nanti Sal. Aku tadi mau siaran langsung ke YouTube. Oh, tapi nggak, sayang kali tadi. Nggak kepikiran. Dia tuh 2 kali kena tadi Bang. 2 kali kena yang Abang bahas di apartemen. Terus data yang dibawa tadi Yesus tadi minum anggur terakhir kali. Sama yang bawa tentang ini tadi. 3 tentang masalah di Ars tadi. Mangkir langsung kabur dia. Di pojok kanan atas Bang. Iya, aku terus terang teman-teman ya. Aku jijik kali kalau nengok orang-orang oten ini sok paham kali Quran. Jijik kali aku. Gitu loh. Jijik aku nengoknya gitu. Gak ngertinya mereka tuh apa-apa tentang Quran. Panggil kemari. Oten yang ngerti Quran, yuk silakan. Ayo jelaskan 1 ayat Quran, 1 kalimat Quran, jelaskan semuanya. Gitu loh. Tajwidnya jelaskan. Ketika huruf ini ketemu sama huruf ini bermakna apa? Jelaskan, silakan. Bisa nggak? Kan nggak bisa kalian. Otak kalian nggak sampai kepada original teks. Makanya aku nggak mau menyentuh original teks karena aku hadapi orang gila. Ini nggak ada sok kau paksa pula aku, kau pancing pula aku mengeluarkan ilmuku. Cie. Nggak perlu mengeluarkan ilmu tentang pemahaman Quran kepada untuk ngadepin kalian, nggak perlu. Nggak mampu kalian. Ini Quran itu original teks Quran tuh di atas ini. Kalian masih di sini. Kalian lompat-lompat ini nggak mampu kalian. Nah, aku yang di atas ini terpaksa turun nih ke bawah sini supaya bisa kau jangkau apa. Kita debatnya di sini. Kau nggak akan sampai ke sana. Jangan kau paksa-paksa sampai ke sana. Kalau kau memaksa sampai sini, ku hadapi kau di sini jatuh kau. Dongok kali kalian. Nanti kalau Abang mau diskusi, turunin aja aku Bang, sama si Oki. Siap, kita tunggu aja dulu dia. Tapi aku belum makan siang aku nila. Makanlah Bang dulu, nanti sakit. Kalau Abang sakit nanti siapa yang ngibur roten lagi? Kayak tadi jatuh paret gitu. Aku masuk ke paret tadi toko Sal, itu kayak lawak-lawak loh Sal. Kayak film lawak-lawak itu, gas ini kan penuh nih, gas keretaku. Nggak bisa diturunkan, kencang kali ada. Ngong, astagfirullahaladzim, gini kan turun nggak bisa. Belok lah, kan ada belokannya kan. Macam Valentino Rossi lah aku. Tapi itulah kadarullah teman-teman ya. Aku panik. Kalau setelah terjadi aku jatuh, berserak aku di jalan, baru aku terpikir, kenapa nggak aku matikan kunci keretanya kan gitu kan? Harusnya kan matikan kan mati mesinnya, nggak kepikir aku loh bang. Nggak kepikir aku. Jadi daripada aku nabrak orang dan aku nabrak orang dan juga aku membentur tembok, ku banting setirku. Biar kebalik aja lah, udah sekalian pikirku. Suruh cukup balik lah sama kereta aku kayak Valentino Rossi. Cuma bisa tahan sakit kan. Alhamdulillah aku pakai elen. Berdiri aku cepat-cepat. Berdiri lah aku kan. Tapi keretaku masih keluar lah mama-mama dari rumah cuma ngajar. Kenapa memen paret? Kusangka itu bang, betul lah. Kusangka tadi ada orang yang jatuh bang. Aku udah sempat ketawa karena bang buat story PT story WA tadi kan. Lah, rupanya abang yang jatuh. Malu kali aku udah ngetawain di awal. Sorong lah kereta aku kan dalam hatiku. Kurang ngajar kau ya.
Apa mungkin sebesar aku main-main karet pikir? Cuman karena dia perempuan malas aku nanggapinya. Udah kusorong aja lah kereta aku. Memang kurang ajar kawan ini. Ya alhamdulillah kan ada jumpa kawan di jalan, aku panggil lah dia. Ini keretanya masih di bengkel itu. Aku diantar sama kawannya ke tempat aku kerja. Ah ngeri kali lihat tadi itu, kencang kali keretanya. Nggak bisa diturunkan gasnya, direm nggak bisa. Rem belakangku nggak ada. Yang bisa aku pakai rem depan, cakram. Kalau aku gunakan rem depanku ini terbalik aku, terpental bahkan lebih parah lagi. Iya, lebih makna lagi. Iya lebih fatal lagi. Hancurlah berserak, lah. Berarti Allah menolong abang di waktu itu. Sempat di jalan besar, jalan raya kan nggak tertolong lagi kan? Oh iya, kalau jalan raya tadi meninggal. Wow, ngeri lah kok di jalan raya tadi. Nggak pala jauh dari rumah. Dari jauh nggak pala jauh. Dari rumah. Lucu kali lah. Aku tadi pergi, aku kerja di antar kawan, ketawa-ketawa, ya Allah. Kayak piling dono berkeliling tahu. Bang, itu jelasin dulu bang, kereta itu apa di Medan bang? Nanti orang sepeda Jakarta motor. kan nggak tahu. Sepeda motor bang. Sepeda motor. Sepeda motor. Aku sudah bilang sama istriku, besok pagi jangan aku yang nganter anak-anak ya, aku bilang. Kenapa? Itu gas keretaku bermasalah. Malam pulang ngaji ketahuannya. Tadi malam kan aku ngaji Nahu Sorok. Pulang aku jam setengah 12 malam. Waktu aku pulang dari tempat kajian udah terasa, kok gini gasnya ini. Aku langsung masuk ke rumah kan, udah istirahat. Aku bilang besok pagi jangan aku nganter anak-anak ya, aku bilang. Gas keretaku tuh bermasalah. Takutku nanti dia jatuh sama aku bilang. Naikkan ojek aja dia. Iya kata dia. Betul, masuk kepala. Masya Allah. Kalau anakku tadi nggak terbayangkan pula, anakku anak gadis, ya Allah. Iya udah masuk bengkel bang keretanya bang, udah kusuruh lah di servis keretanya. Sering kena banjir itu, Medan ini kan banjir bang, bolak-balik kena banjir, kena banjir. Bekarat itu, bahaya. Ini motor metik, keretaku metik bang. Itu bang Datuk mau naik dia, lama kali sokinya. Naikkan aja lah bentar bang, orang ntar lagi turun juga gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa si Joseph nangis-nangis itu, Bang Paluk? banyak masalah dia bang, banyak masalah dia di apartemen dia, jadi mungkin ini dilimpahkan dari sama Bang Gara-gara Faruk sama ya. si Agatha ya? Ya, kita nggak tahu ya. Yang penting di apartemen dilimpahkan dari Bang Faruk. Bang Faruk dikata-katain botak lah. Memang botak, gak usah dijelaskan. Semua penonton tadi 3.000 orang itu tahu Bang Faruk botak. 3.000 penonton Indonesia tadi. juga tahu. Iya, Bang Faruk tadi 3.000 orang nonton di bawah tuh botak. Yang nggak tahu tadi si Joseph kan di apartemen yang diusir. Makanya dikasih tahu Bang Faruk tadi diumumkan bahwasannya dia itu pernah di apartemen diusir gitu. Diusir. Kalau Bang Faruk botak semua tahu. Itu udah pakai topi nggak kelihatan. itu udah pakai topi dia nggak kelihatan. Iya. Nangis-nangis aku lihat di bawah tadi. Kenapa ini si Joseph ini? Ini tadi PK ya, bukan Komal ya. Dia tuh Bang Faruk lagi menyampaikan narasi Bang Faruk, tiba-tiba dia mental. Bukan Bang Faruk ngekik, kalian bilang kekik nanti oten. Kabur dia. Kabur dia tadi. Oh jadi Joseph mau sama Agathong di apartemen diusir dia. Wah mampus ini. Ya gitu katanya viral ya. Bang Faruk makan dulu Bang Faruk. Nunggu siapa aja lah. Kedai nasinya pun udah tutup. Masih buka kakak itu? Masih ada nasinya? Saya terus. Tengok kawanku dulu masih ada nggak kedai nasinya? Ya Allah ya Rabbi. Kalau ada yang record tadi posting aja. Kalau ada yang record di awal ya teman-teman ya. Bang Faruk ada juga pasti ini sisa recordan kan. Tapi kalau teman-teman mau record ya silakan. Jangan lupa tag Bang Faruk ya. Joseph mencret bilang gitu. Enggak, dia pertama jumpa aku pun udah ngamuk dia lu tadi. Aku udah bahas PK. Ya kan? Halo Dinda, selamat bergabung. Sok cantik dia. Kan agak lain si
Joseph ini kan kayak anak gadis. Dipikirnya Abang gara-gara brewok itu Bang, suka Abang gitu sama dia, mau diajak Abang dia pertama. Aku tadi sebenarnya Sal, aku tadi mau buka baju Sal, mau pakai kaos gini. Udah habis nasi ya? Udah lah. Nah, cair dong, diberkiatin abangku nih. Mau buka baju aku tadi, mau buka kaos kayak gini kan, ada sempitnya. Nanti dia bilang yang ditaksir dia kan. Nah, takutnya nanti birahi dia kan. Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan dalam arti Yesus telah datang, karena makanya Taurat itu hanya hukum-hukum itu hanya menunggu kedatangan Mesias itu. Setelah kedatangan Mesias itu sudah, hukum itu tidak perlu lagi buat kita taati juga, tidak apa-apa, karena Yesus telah membatalkan Taurat itu. Makanya Paulus bilang, Yesus mengatakan aku datang untuk bukan mentiadakan tetapi aku datang untuk menggenapi. Itu udah jelas Yesus telah menggenapi hukum itu. Hukum itu adalah Taurat itu. Makanya kita tidak perlu taat kepada Taurat itu juga tidak apa-apa, karena Taurat itu artinya hukum ya. Karena kenapa Taurat itu adalah yang dinantikan Mesias itu untuk menggenapi udah Taurat. kepanjangan. Oke. Udah kepanjangan. Oke, saya bacakan Matius 5 ya, nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Baik ya. Yesus datang, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi Taurat. Bunda Nora dibuka Galatia 2 pasal 21, Bunda Nora. Ya, teman-teman Oten harus pahami ya, Ya, kita harus mengerti makna daripada isip kita ya. Dia datang untuk jangan. Tadi Anda mengatakan, Yesus membatalkan hukum Taurat. Saya baca nih ya, Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi yang membatalkan hukum Taurat, benar. Yang membatalkan hukum Taurat, Yesus atau Paulus? Teman-teman, bagus ya. Saya mau bacakan ayat ini dulu, tapi di situ ya saya ingin membuka teman-teman ya wawasan teman-teman Oten agar berpikir. Pertanyaan saya tadi simpel deh. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Yang kedua, yang membatalkan hukum Taurat Yesus atau Paulus? Oke, baik ya. Yang membatalkan hukum Taurat itu adalah ya kematian Yesus itu. Makanya kematian Yesus itu telah membatalkan yang hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat ini siapa? Yesus. Kan aku udah jawab. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Tadi saya baca Galatia 2 ya. Di sini dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi yang membatalkan hukum Taurat ini siapa? Kan aku bilang ya, kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Ngerti nggak kamu? Di mana Yesus membatalkan? Oke, ya, bagus ya. Bagus, tapi nggak dijawab. Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai kedatangan Mesias itu. Saya bacakan ayatnya, jadi kamu diam ya. Dengar ya. Di mana dikatakan begitu? Oke, diam ya. Tenang. Saya cari ayatnya dulu. Takut sekali kau ini. Aduh, udah datang Bang Zuma. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantiknya adekku ini. Lanjut, mati Bang. lampu langsung di sini, mati lampu langsung. Lanjut. Iya, saya bernarasi dulu sedikit supaya saudara-saudara kita Kristen sadar kelas di mana posisi mereka di dalam agama ajaran Tuhan kepada manusia. Di dalam Ulangan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, di dalam Ulangan 5 diterangkan begini. Musa memanggil seluruh orang Israel. Jadi
Orang Israel yang dipanggil, bukan yang mengatakan dirinya sebagai rohani Israel, bukan. Jadi yang dipanggil itu, Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup di saat sekarang ini. Jadi kalian yang ada sekarang ini jangan mimpi Taurat itu untuk kalian. Jangankan untuk kalian, untuk nenek moyang mereka saja Bani Israel itu kagak. Saya ulang lagi baca ya. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita siapa? Kita yang ada di sini di hari ini. Kita semua yang hidup, yang masih hidup, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan Musa, muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Ini artinya bahwa hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel zaman itu saja, bukan setelahnya dan bukan sebelumnya, paman. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ulangan 33 nomor 1, inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum Musa mati. Kepada orang Israel sebelum Musa mati. Jadi kalian yang bukan Bani Israel, jangan merasa nanti kena nanti nubuat serigala itu. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Zer. Ia tampak bersinar dari pegunungan Faran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Oke? Jadi tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Kristen ini kemudian tampil membawa hukum Torah meskipun mereka tidak gunakan? Karena mereka menggunakan hasil rampasan dari Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan Benyamin, nanti keturunanmu berperilaku seperti serigala. Pada pagi hari dia merampok, pada sore hari dia membagi-bagikan rampasannya. Paulus, Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus setelah mencuri data-data dari hukum-hukum yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, dirampok. Data-data itu dibagikanlah kepada Roma. Nah, makanya Roma menyebar kemana-mana dengan penekanan, perampasan, dan seterusnya. Lahirlah Kristen di Indonesia ini. Itulah awalnya hasil curian yang dipakai oleh serigala yang nyamar seperti domba, yang telah dinubuatkan kemudian oleh Yakub dan dinubuatkan oleh Yesus dan digenapi oleh Paulus, dan orang banyak yang sesat itu adalah Kristen. Laknatullah alaih. Silakan. Ya, silakan Pak Yono. Pak Yono. Pakai data ya kalau ngomong. Jangan jangan jual pantat ayam. Pakai data. Ya, oke bang, ya. Kita di sini ya, tetapi saya cuma mengatakan ke Bang Suma, jangan pernah mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu dan begitu dan begini ya. Ya. Nanti ku bongkar aibnya itu Paulus, kenabian palsunya. Silakan lanjut aja dulu. Nah, oke ya. Abang Zuma juga berbicara tentang Taurat ya. Padahal Abang Zuma tidak ada izin untuk mengkotak-atik itu. Ya.
Abang Juma izin dari siapa untuk mengotak-atik hukum Taurat itu, sedangkan Abang Juma tidak mengimani itu. Abang Juma membenci Taurat itu, ya. Jadi kalau kau berbicara Taurat itu memang berlaku pada bangsa Kadang Israel, lucu memang. ya. Jangan kamu ketawa, ya. Jangan kamu ketawa. Karena kau bernarasi liar tetapi kau tidak tahu, ya, hukum dan ketetapan, ya, hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel, ya. Kami yang Kristen sekarang ini tidak perlu taat kepada hukum Taurat itu lagi karena Yesus telah menggenapi, telah membatalkan hukum Taurat itu. Ini yang saya tanya, Kami apa tidak perlu. hubungannya saudara? Tunggu. Diam dulu, nanti Apa saya jelaskan. hubungannya Santai, saya Kristen tahu apa dengan yang hukum tadi Taurat? kau Kenapa justru kamu narasikan. mengatakan kami tidak taat lagi? Memang sejak kapan hukum Taurat itu untuk kamu? Ya Kami iya, tidak taat makanya lagi. itu. Memang sejak kapan Makanya hukum tadi Taurat itu kenapa untuk kau kamu? menjelaskan tadi? Kapan? Nah, oke, ya. Maksudmu apa? Saudaraku, kenapa saya menjelaskan Torah? Karena Al-Quran saya memberikan legitimasi itu. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadha kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kamu tahu nggak siapa yang zalim yang dimaksud di sini? Yang dimaksud ya, orang zalim ini adalah orang kafir. Maka saya menjelaskan data ini karena orang-orang kafir yang dimaksud di situ. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Di situ dikatakan wal kafiruna humuz zalimun. Dan adapun orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Nah, Taurat datang, Al-Quran datang untuk menguraikan sebagian dari isi Torah agar memberi peringatan kepada kalian orang-orang zalim, orang-orang kafir, Kristen. Jadi kamu nggak bisa membatasi itu. Al-Quran datang menjelaskan tentang Taurat sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Makanya Al-Quran ketika datang menjelaskan bahwa Taurat itu adalah kitab yang diberikan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu diambil oleh Paulus, ya, sebagai tameng untuk melegalkan ajarannya. Ajaran apa itu? Menggantikan perintah Tuhan dengan perintahnya, menggantikan syariat Tuhan dengan syariatnya, menggantikan Tuhan dengan Kristus yang datang kepadanya berupa makhluk roh, yang datang kepadanya ketika dia ke Damsyik. Begitu saudara. Jadi tak ada hubungannya Taurat itu dengan Kristen. Kristen hanya menggunakan Taurat di mulutnya supaya dianggap ia tahu anak dari Israel tahu. Padahal itu hanya alat untuk menipu. Silakan Anda tanggapi pakai data. Silakan Pak Yono. Baik. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma tentang Paulus, ya. Jangan kamu sebut lagi Paulus itu, ya, nabi palsu dan begini dan begitu, ya. Jangan kamu sebutkan di dalam Quranmu itu tafsirnya itu nabi Paulus, ya. Nabi Paulus itu adalah utusan oleh SWT. Kau dengar titik, ya. Di dalam Quranmu itu, ya, kau menghina Paulus. Saya di sini tidak mau, ya. Rasul Paulus itu, ya, rasul kami, ya. Kau menghina dia. Sudahlah, Taurahnya orang dirampok, sekarang Al-Quran lagi mau dirampok. Dengar dulu Mental kamu, penjajah memang. ya, kalau saya bahas, ya. Di dalam kitabmu itu, ya, Pendetamu yang lulusan luar negeri suruh ke sini. dengar dulu Jangan kamu sembunyi. sekali, ya. Di dalam kitabmu itu tafsirnya itu, ya, mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul, ya, nabi dari Allah yang SWT itu yang mengutus, ya. Astagfirullahaladzim, Nabi ya yang Allah, ya benar, kan. ya. Oke, saya tunjukkan. Sekalian aja kau bilang Lukas juga ada dalam Al-Quran. Ya, saya tunjukkan biar kamu tahu, ya. Karena Iya, kamu silakan. Paulus terus, ya, saya tunjukkan, ya, bahwa tafsiranmu itu ada Paulus adalah nabi yang diutus Oh, oleh Allah tafsir. SWT. Saya juga bisa mentafsirkan kalau itu bom-bom. Kalau Ya, cuma tenang tafsir, saja. namanya tafsir. Sudah, lanjut. Mana hukum Taurat ini? Hukum Taurat untuk Kristen itu di mana? Benang merahnya ke Kristen hukum Taurat itu di mana? Berat memang, berat memang.
Berat. Izinkan dia bertelur dulu. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Jadi Al-Qur'an datang menjelaskan isi Taurat untuk sebagai peringatan kepada orang-orang kafir. Bahwa apa yang mereka ambil dari Taurat itu meskipun hanya remah-remah, tapi itu tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat dibilang sampah, salah, itu keliru. Hukum Taurat dibilang tidak ada kebenaran di dalamnya, itu keliru. Hukum Taurat kemudian dibatalkan, itu keliru. Semua keliru. Maka Al-Quran datang menjelaskan bahwa Taurat itu ada petunjuk dan rahmat di dalamnya. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran datang sebagai peringatan kepada orang-orang kafir ini supaya berhenti dari kezalimannya, memfitnah Nabi Adam, memfitnah Nabi Musa, memfitnah Taurat, memfitnah Nabi Isa, memfitnah Yesus, semua difitnah. Hanya untuk sekedar menuhankan Kristus ini. Padahal Kristus ini bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria kan gitu. Oke, lanjut. Saudara siluman. Ya, siluman. Ini siluman babi. Siluman? Hah? Itu ada gambar babinya. Oh Siluman? gitu. Itu bang, kan gambar babi itu. Bukan siluman Theos. Siluman Theos bertanduk 7 bermata 7 itu. Itu bukan Tuhan mereka katanya bang. Lalu apanya? Itu beda, itu menunjukkan 7 kota katanya. Oh itu tafsir, itu tafsir. Aku melihat, ya dilihatnya nah. Udah dilihatnya. Lebak mina cini kita ujene ponto. Ada na lihat tawa bembe habis digerek lehernya bertanduk 7 bermata 7. Pandai sekali bersilat lidah. Sudah jelas-jelas dibilang di situ, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nabila misedek bukan. Ini zaman sudah canggih, berat untuk menipu-nipu lagi. Makanya di barat agama ini sudah ditinggal. Di Indonesia aja so paten. Di barat udah ditinggal. Kenapa? Karena bertentangan dengan data dan akal sehat. Begitu Jo. Indonesia kan ini kecenderungan kita itu yang penting dari luar negeri. Panci bekas yang penting dari luar negeri. Mantap sudah. Bahkan pakaian dalam kalau dari luar negeri, pakaian dalam, gigi palsu kalau dari luar negeri itu pasti disukai. Tas palsu, tas bekas, celana dalam bekas, apalagi. Kalau dari luar negeri pokoknya pasti disukai. Nah ini juga agama bekas yang sudah tidak dipakai di luar sana, dipakai juga di sini. Ya kan fakta gitu. Ya. Buktinya Inggris, orang-orang di luar sana sudah berlomba-lomba masuk masjid ibadah, bersyahadat. Iya toh? Kita sama bang. Boleh? Wirman Neve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Muslim bang. Ya. Saya cuma pengen ini aja, pengen tahu aja suara langsung Bang Zuma ini makanya. Sama Mbak Nora bagian Santang, saya tiap hari sih dengar live-nya gitu. Tetap dukung. Semangat upload Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya bang, doanya. Wah, saya juga keluarga ada dari non Muslim juga. Cuman ya orang itu memang keras-keras semua loh bang. Oke. Kita lanjut diskusi ya bang. Orang Oke, suka siap. barang bekas yang penting dari luar negeri bang. Oke. Makasih ya bang. Assalamualaikum. Ya. Makasih abangku. Turunkan aja Pak ya. Saya cuma kasih semangat aja. Siap, makasih. Cerdas. Ini cerdas murtad. Halo, Murtad. malam. Wah. Bang Juma, Bu.
Salam sampurasun, sampurasun. Ya, sebentar. Ya. Kristen Islam, Bang. Saya di KTP Islam, tapi saya udah murtad dari 2017. Saya bukan. Oh, bukan Islam lagi Oh, ya, iya. Kristen ya. Oke, Halo? silakan. Iya, berarti murtadin. Iya, Bang. Gimana, Bang? Lanjut. Halo, Iya. Bang. Mau bertanya, Bang Juma. Iya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kalau sholat mesti menghadap Ka'bah gitu? Itu sih Oh, iya. pertanyaannya. Barangkali saya tertarik kembali lagi ke Islam. Iya. Tanyanya itu sih. Oke. Jadi Ka'bah itu simbol tauhid dalam Islam. Simbol tauhid. Kenapa Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kenapa kita harus mengesahkan Qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwa seluruh upaya yang ada di atas muka bumi ini harus mentauhidkan, harus mensatukan Tuhan. Maka seluruh upaya yang ada dalam kehidupan manusia, apapun itu, harus merujuk kepada keesaan Tuhan. Maka ibadah, cakupan ibadah, puasa hanya tertuju kepada satu entitas saja. Salat hanya tertuju kepada satu entitas saja, yaitu jangankan kemudian niat, gerakan tubuh harus merujuk pada satu titik, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Maka arah kiblat dari manapun manusia di bumi ini harus merujuk kepada satu titik saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Islam dalam ibadah pun harus satu titik. Beribadah dari manapun harus satu arah, yaitu menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi semata. Tidak berserak, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, yang satu membelakang saling. Enggak, itulah indahnya Islam. Makanya disebut Islam damai. Coba Anda bayangkan kalau dalam satu masjid orang mau ruku sujud seenak-enaknya, apa jadinya? Uktinora sujud menghadap ke barat, yang di belakangnya sujud menghadap ke timur. Nah, begitu sujud langsung tiarap mereka karena bokongnya besar-besar nih orang. Jadi dalam tata cara ibadah saja Islam itu indah, saudaraku. Andai saja kamu bisa naik ke langit melihat umat Islam itu ibadah, begitu indahnya. Dari ufuk yang paling terjauh dari Ka'bah itu sujud lebih awal, kemudian bergerak seperti kuncup bunga yang sedang tertutup. Begitu juga ketika mereka bangkit dari ruku, mereka seperti kuncup bunga yang sedang mekarnya. Itulah Islam, merujuk kepada satu titik ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sami'na wa ta'na. Islam itu mendengar dan mentaati. Ketika ada perintah dari pencipta langit dan bumi, maka penganutnya disebut muslim. Ma makna muslim? Apa maksudnya muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, tidak membantah. Sekiranya diperintahkan salto, salto. Sekiranya diperintahkan renang, renang. Tapi diperintahkan sujud menghadap ke Baitullah, ke Baitullah, ke Bait El. Jadi Islam ketika ada perintah, sujudlah kamu menghadap ke Baitullah, maka kami sujud. Tak ada perlawanan, kecuali orang yang suka membantah Tuhannya, diperintahkan kemudian sujud, tapi mereka tidak sujud, malah salto-salto. Saya kira begitu, Bung. Bang, terus kenapa Bang kalau misalkan ada orang gitu kritik misalkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sampai dihalalkan darahnya? Saya kan pernah katanya ajaran rahmatan ilal alamin ya. Iya. Harusnya kan mengampuni gitu. Kenapa di Oke, baik. Yesus itu, Nabi Isa itu, sejatinya ketika diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang harus berlaku sesuai dengan titah yang ia bawa adalah orang Israel seluruhnya kudu wajib percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus kudu wajib dipercaya.
oleh seluruh Bani Israel. Itu tujuan dia datang kemudian di tengah-tengah manusia, kaumnya Bani Israel. Tetapi kaumnya jauh lebih sangar, kaumnya jauh lebih bengis, kaumnya jauh lebih kemudian pembangkangannya malah lebih daripada setan. Maka Yesus harus pergi meninggalkan dunia tanpa harus menuntaskan ajarannya. Begitu juga Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa mana ajarannya? Tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi. Adapun di kalian itu hanya terjemahan dari Alexandria pada abad ketiga. Bukan kitabnya Nabi Musa lagi. Tidak ada yang sanggup menjaga kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kaumnya mayoritas pembangkang terhadap Nabi Musa. Dan tak ada pembelanya. Kemudian Yesus datang. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tak ada pembelanya. Malah pengikut-pengikutnya juga terpedaya oleh Kristus palsu yang mengaku Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, Bung, ajarannya itu litubayina linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka dia harus ajarannya itu sampai pada titik terakhir kehidupan di dunia ini. Alias harus sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, apa katanya di situ? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa ini, dari umat ini. Jadi tidak main-main. Utusan Tuhan jangan main-main. Kalau utusan Tuhan sudah diprioritaskan, jangan kau ganggu. Jangan diganggu dong. Nah, kalau misalnya utusan Tuhan itu kemudian diganggu, kemudian utusan Tuhan itu ingin dibunuh, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan ajaran sampai di akhir zaman? Kalau diganggu kemudian ajarannya. Maka Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ajarannya harus langgeng sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kenapa darahnya halal? Di mana kau dapat data itu? Di data mana yang bisa kau tunjukkan? Orang nabi Silakan. kawin anak kecil, Bang. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Seorang nabi. Pantas enggak seorang nabi? Pantaskah seorang nabi menikahi anak kecil? Pantaskah Tuhan mengisap puting wanita remaja? Itu pertanyaan yang harus Anda pelajari tuh. Karena Anda murtad dari Islam pindah ke agama aneh. Anda kaget ada seorang nabi, ada seorang pemimpin menikah anak usia 6 tahun di 1400 tahun silam, sementara kakeknya Tuhan Anda itu menikah ribuan wanita. Nah, itu nggak pantas. Tunggu, sabar dulu. Yang Anda jadikan, Bang, yang Anda jadikan sebagai sandaran adalah tolak ukur Anda. Kan gitu. Tolak ukur Anda yang hidup di zaman sekarang. 1400 tahun silam, Nabi Muhammad diminta kemudian oleh keluarga untuk menikahi seorang wanita. Wanita dinikahi di usia 6 tahun dan nanti serumah di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pun ketika orang tua daripada wanita tersebut, Siti Aisyah tersebut, datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabiku Muhammad, istrimu Khadijah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah dewasa, beliau sudah menampakkan keibuan, beliau sudah matang dari segi biologis, dari segi pemikiran, itu sudah matang." Maka Siti Aisyah serumah dengan Nabi Muhammad ketika kemudian berusia 9 tahun. Orang Arab, Bung, kalau sudah 9 tahun, apalagi masa lampau 1400 tahun silam, itu sama dengan wanita 18 tahun era sekarang ini. Sama. Kemudian sabar dulu. Tidak ada hukum yang dilanggar. Kemudian tidak ada yang keberatan. Lalu kemudian tidak ada dosa yang diakibatkan dengan hal tersebut. Dan yang terpenting kemudian, hikmat daripada pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Siti Aisyah menghafalkan 2000 hadits lebih yang berkaitan dengan kewanitaan. Lalu Anda siapa? Mau keberatan seperti itu? Sedangkan pastor pendeta banyak kita temukan di barat sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban pedofil. Kenapa Anda tidak layak, tidak mengatakan ini layak enggak? Sedangkan mereka Anda sebut dengan apa? Anak-anak Tuhan. Nabiku cuma nabi, bukan anak Tuhan. Pendeta pastor anak Tuhan. Tapi ratusan kemudian kita temukan ya kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan. Pastor pendeta orang-orang suci, katanya anak-anak Tuhan, tetapi pedofil. Bahkan banyak anak-anak laki-laki yang mereka gauli korban sodomex. Banyak korban sodomex. Dan sekarang Anda coba lihat, sabar dulu, Anda kan bertanya. Sekarang coba Anda lihat, siapa agama yang menghalalkan nikah sesama laki-laki? Agamaku, agama yang dibawa oleh nabiku, atau agamamu? Ayo, pikirkan aja dulu itu. Anda jangan lihat oknum, saudara. Kalau Anda melihat oknum Nabi Muhammad, bisa nggak kamu menceritakan hari demi hari kehidupan Paulus? Ketika dia usia, sebelum dia dikandung, setelah dia dikandung, setelah dia dilahirkan, setelah dia kanak-kanak, setelah dia remaja, kemudian dewasa. Ada cerita tentang Paulus? Ada? Supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Mana tahu dia pernah menyodomi kambing? Mana tahu dia pernah memperkaos kemudian nenek-nenek usia 80 tahun? Kita nggak tahu, dia tidak punya sejarah. Mana sirah kehidupan Paulus? Ada? Mana tahu dia homoseks. Faktanya dia tidak nikah. Jangan-jangan dia gay. Loh, kok bisa bingung gitu? Ya sekarang buktikan mana sejarah hidupnya Paulus. Ada nggak? Loh, bapaknya aja kita nggak tahu siapa bapaknya. Orang-orang Yahudi tidak ada yang menerimanya sampai hari ini sebagai rasul. Hanya kalian aja yang di luar daripada Yahudi yang menerimanya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kalau Nabi Muhammad Anda katakan kemudian itu tidak becus, itu pandangan saudara. Anda lihat di dalam bilangan 31 nomor 17-18. Di situ perintahnya boleh menikahi, boleh mengkawini, boleh mengambil wanita yang baru lahir hari itu juga. Anda baca kitab Anda itu. Kitab yang Anda rampok dari agama Yahudi. Di dalam kitab bilangan 31, boleh mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan sebagai milikmu. Rampasan perang berupa wanita yang masih perawan, boleh kau ambil untukmu. Nah, Siti Aisyah bukan rampasan perang, tapi bilangan 31 rampasan perang. Anak-anak kecil yang masih perawan bisa kau pakai untukmu, meskipun masih pakai jari-jari telunjuk aja dulu. Karena masih bayi, masih usia 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pakai jari-jari aja dulu. Cek. Nah, tunggu sampai di setahun. Tapi kalau kau sudah tidak bisa tahan, ya terserahmu lah sampai dia mati. Kan banyak kuburan-kuburan bayi ditemukan toh di gereja-gereja barat, di halaman-halaman gereja barat, bagian belakang gereja mereka banyak kuburan bayi diterima toh. Jangan-jangan bayi itu ya Abang, itu satu. Yang kedua, ya, tunggu sabar dulu, sedikit lagi. Yang kedua, agama, negara, wilayah, daerah, area, tempat hidup manusia yang dihuni kebanyakan Kristen menjadi asal usul penyakit kelamin tertinggi di atas muka bumi ini. Penyakit AIDS, HIV, penyakit pantat. Banyak orang embeyan karena dirudal pakai pentungan. Itu berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen, penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Silakan. Nanti saya balik bertanya ya. Karena Anda kan murtad dari Islam, berarti agama Anda lebih baik dari agama yang Anda tinggalkan. Halo. Gimana?
intinya saya cuma bertanya aja. Itu ya keraguan saya di Islam. Iya, saya harus bertanya Jadi juga dong saya kepada cuma agamamu. bertanya aja sama- Kamu meninggalkan agama Islam menuju kepada agama Kristen karena kamu menganggap Kristen itu lebih baik dari Islam. Itu pasti. Maka saya punya hak untuk bertanya. Karena kenapa? Bukan hanya ente. Kami seluruh umat Islam adalah sasaran empuk yang setiap hari ingin dimurtadkan oleh Kristen. Misi Kristen dunia adalah mengkristenkan dunia. Misi Kristen Indonesia adalah mengkristenkan Indonesia. Jangankan ente yang sudah terlanjur menjadi korban, kami juga jadi sasarannya nih. Tiap hari mereka bolak-balik putar kepala gimana caranya untuk menjadikan orang-orang Islam masuk Kristen. Jangan Anda kira kami nggak tahu. Jadi izinkan saya juga bertanya. Satu pertanyaan aja. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Silakan Bang. Oke. Itu kemana ya? Kalau Pertanyaan ajaran Nabi kayak gitu nikahin bocil, saya. belum Udah. tahu. Pertanyaan saya. Dek, dengarkan dulu pertanyaannya, Dek. Kita gantian. Kalau enggak Anda Itu gimana ya? Pertanyaan Menurut Abang pertanyaan saya, Tuhan semuanya Tuhan itu, Tuhan agama-agama lain itu tidak ada turun ke bumi kemudian mengisap puting. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan kau Abang itu lah. turun ke bumi, Mau gimana? isap dada, isap buah dada perempuan? Silakan, Itu kau jawab. nongkrong di gurun, Jawab. batu. Wah, orang gila, orang sakit hati. Orang sakit hati dia tuh. Orang sakit hati. Nabi Muhammad turun ke bumi, menikahi wanita. Itu sah-sah saja. Ada Tuhan turun ke bumi, isap puting. Apa fungsinya Tuhan isap puting? Fungsi Tuhannya Kristen isap puting wanita itu apa? Bukankah dia bisa turun langsung menjadi dewasa? Apa fungsinya dia turun jadi anak-anak, jadi bayi? Bukankah dia bisa turun langsung usia 30, lalu mengajar penginjilan 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun aja di bumi? Toh sejarah hidupnya dari 13 tahun sampai 29 tahun tak ada, disembunyikan, diumpetin. Ya mungkin pada saat itu dia nikah, berumah tangga atau apa gitu. Nah pertanyaan karena datangnya dari seorang yang mengaku murtadin, balik nanya dong. Apa fungsinya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Salah satunya adalah Siti Aisyah diajarkan kemudian untuk menghafalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewanitaan yang sangat sensitif, dihafalkan kemudian hadits-haditsnya oleh Siti Aisyah dari suaminya yang sangat dia cintai. Pertanyaan balik, apa fungsinya Tuhan Anda turun ke bumi emut puting wanita? Pikirlah itu. Pikirkan itu. Gabriel bisa turun ke bumi jadi manusia dewasa. Bisa. Malaikat datang kepada Abraham langsung dewasa. Bisa. Malaikat datang kepada Zakaria, Elizabeth, kepada Hagar. Bisa. Tuhan turun ke bumi kudu isap puting dulu. Selamat Ini gara-gara sore. Gara-gara Tejo ini. Ya, selamat sore, Pak. Aku gak ditakoni dadi aku yo wis meneng ae ngrungokne. Selamat. Sabar. Biar disapa. Bang Immanuel. Halo. Bang Waduh, Immanuel. malas. Ini karet ban mobil kalau itu. Ya, Siapa? saudara Paulus saya baru kenal. Selamat sore, Pak. Iya, yang udah pakai akal. Iya, Yang udah pakai ya, akal nggak usah di. saya menyimak sedikit tadi. Sebentar dulu, Bang. Bang Immanuel, kalau Anda nggak monitor, saya turunkan. Halo. Aduh, lambat lah, Ban Bang. mobil, jangan dinaikkan itu. Itu ban mobil. Siapa? Immanuel itu, Bang? Iya, ban mobil itu. Oh, Tahu nggak ban ban mobil? mobil ya. Kalau dipukul batu terpental otak nggak sudah nggak berfungsi otak. Doktrin dogma. Iya, selamat. Lagi gimana, Iya. Bang? Dicerdas mau naik lagi gimana? Sebentar. Selamat Iya. sore, Pak. Ini ada Paulus. Wih, Ada Paulus kan, Kristen kan beliau. iya Paulus Kristen.
Itu si cerdas gak usah lagi ya, dinaikkan lagi ya Bang, gak usah ya. Iya, karena gitu-gitu aja. Oke. Sama aja Sutejo ini sama aja. Cuman Sutejo kelebihannya karena giginya sudah mulai tumbuh lagi. Oke, diam dulu Bang Sutejo. Silakan Bang Paulus. Silakan Paulus. Iya, saya menyimak sedikit tadi yang disampaikan oleh siapa ini Bang Zuma, pelecehan anak-anak itu kok kayaknya yang tersebar di sini beritanya itu dari daerah pesantren ya. Oh ya? Oh Masa iya sih? Anda enggak pernah ngikuti media sosial toh? Oh iya, saya Berita- tahu, Enggak, saya ngerti. sebentar. Saya tahu, saya ngerti. Ya, Kalau gitu. hal-hal seperti itu, karena kalian menguasai media, jadi dibesar-besarkan. Tapi media barat tidak bisa kau bohongin. Coba kau buka Google sekarang. Pedofil dari Kristen mayoritas. Bang Zuma, Pencabulan dari Kristen sebentar. mayoritas. Sebentar. Itu fakta. Itu tarik fakta nafas, real. tarik nafas Bang, Ya tarik kamu nafas. yang tarik Ya. nafas. Yang Kamu tarik saya nafas. katakan beritanya di sini hampir semuanya yang tersiarkan diberitakan pesantren kebanyakan. Mana coba coba buka Makanya datanya coba. Lah ya toh. Ah, coba Kamu buka. berarti tidak pernah mengikuti media Itu sosial. dusta. Itu dusta. Dari Ya, 100 kasus, itulah dari kalian. 100 kasus, kasusnya itu Kalau- 10, mungkin Ya, dari pesantren 90-nya kasusnya. dari kalian. Kalau- Cuman yang 10 ini diputar terus karena kalian yang menguasai media. Oke? Coba lihat. Ini di dalam agama Kristen, dengar dulu. Di sini yang mayoritas Kristen Dengar dulu. apa Saya Islam, boleh Bang? bertanya kan? Nah, dengar dulu. Sebentar. Di dalam Kristen, dengar dulu. Di dalam Kristen boleh nggak cerai kalau bukan karena zina? Dengar dulu. Boleh nggak cerai kalau bukan karena zina di Kristen? Tidak boleh. Makanya Tidak boleh. Dinda Nora, coba dibuka jumlah umat Kristen yang cerai tahun 2024. Coba dibuka ya. Ingat ya, di dalam Kristen tidak boleh cerai kecuali karena berzina. Nah, jumlah perceraian di dalam agama Kristen tahun 2023 atau 2024. Kita lihat berapa orang berzina di Kristen selama setahun. Yang terdata ya. Oke. Di Kristen tidak boleh cerai kalau bukan karena Di zina. Nah, kita lihat berapa yang cerai, berapa yang berzina dalam tahun kemarin di Kristen. 35%. 35% dari total pernikahan berakhir dari dengan Kristen. perceraian. Ya. Dan mayoritas terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Beberapa penyebab umum perceraian yang juga relevan bagi umat Kristen adalah ketidaksetiaan, pertengkaran, dan masalah keuangan. 35%. Berarti berapa angka orang bercabul di Kristen setiap tahun? Berapa pencabulan di Kristen setiap tahun? Berapa persinahan di Kristen setiap tahun? Kamu ya. Jaringan terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Tuh, baca pedofil tuh. ya, itu Ya, memiliki 70.000 pengikut. Jejaknya yang menghasilkan 70.000 pengikut. laporan intelijen yang dikirim ke polisi di 30 negara. Di Inggris, di Belanda, semua ya, Australia, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand. Di Indonesia tidak melakukan itu karena malu-malu. Sudah apa Karena belum? Indonesia mayoritas Islam mayoritas Ya. di Indonesia, jadi Ya. Kristen tidak mau terlalu berani. Sudah apa belum? Kan Jangan sudah- menghibur. Iya, jangan menghibur diri gitu dong. Aku bilang Kita tadi, ketika enggak, misalnya kita ambil angka 100 pelaku, mungkin 10 dari pondok pesantren, 90-nya dari kalian. Apa tidak? Apa tidak? Ini buktinya tuh.
Di luar negeri nih, Bang. coba lihat. Tuh, luar negeri Kita coba kamu lihat faktanya. Kita lihat faktanya. Lagian di agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada nikah di Kristen. Yang ada kawin. Di Islam ada kan? Di Kristen itu Persyaratan tidak nikah? ada nikah. Yang ada kawin. Persyaratan nikah Mana ada. faktanya? Mana faktanya? Saya di kampung saya pesantren ada ratusan pesantren, tidak ada kejadian itu. Cuman kalau ada kasus satu persatu itu manusiawi, itu oknum. Iya. Itu oknum. 200 Tetapi di dalam agama Anak yang dilecehkan. Bang. kamu, satu, tidak ada Bang. syarat sah nikah. Bang. Kedua, tidak ada batasan. Di agamamu tidak ada batasan usia pernikahan. Di agamamu tidak ada batasan laki dan perempuan. Itu di agamamu. Di agamamu semua boleh, tidak ada yang haram di agamamu. Bang. Laki sama laki boleh di agamamu. Perempuan sama perempuan boleh di agamamu. Bahkan dengan binatang pun bisa. Itu fakta. Sabar Bang, sabar. Kamu tidak Iya. kasih data sedikit pun. Iya. Jadi penduduk Indonesia 80 sekian persen dibanding 6%, ya pasti kecil lah kalau dari kalian. 6% coy. Kami 87% dibandingkan yang 6%. Yang 6% aja dalam setahun itu mereka bercerai karena bersundal, itu berapa? Sudah. Jaringan. Kok 8 Anda mendengarkan ada begitu. Itu wajar, kami mayoritas di sini. Nah, sedangkan nilai kalian hanya 6% aja. Pencabulan dan perceraian di mana-mana terdengarkan. Saifuddin Ibrahim sang penghujat bersina, Agatha bersina, pendeta yang ketahuan ada tai lalat di nonotnya bersina. Siapa lagi? Mana lagi? Ayo. Sudah Malu apa dia. belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Apa yang kamu ingin Boleh katakan? saya Apa yang ingin kau tanggapi katakan? tidak? Nah, kamu ngomong apa? Bang, berita. Nah, silakan, Loh, silakan. Berita, kenyataan yang di televisi itu Berita, mayoritas kenyataan. kiai melecehkan santrinya. Iya, kami 86% coy. Iya, Kami 86%. 86%. Lah, iya, makanya. Kami Ya, 86%. Lah, ya. Dan itu begitu. oknum. Tidak Berarti- sama di dalam agamamu. Memang perintah pencabulan. Berarti kalau Memang ada mayoritas- perintah untuk bersundal di ajaranmu. Ajaranmu memang ada bersundal perintahnya. Kalau di Begini, Islam ada yang melakukan itu, berarti itu oknum. Itu bukan ajaran agama. Sedangkan di agamamu itu memang perintah. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan atau menantumu kalau mereka berzina, mereka bersundal. Lahirkanlah anak-anak sundal. Itu perintah di dalam agamamu. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Itu perintah dalam agamamu. 87% Islam di Indonesia. Bandingkan yang cuma 6%. Lalu Anda ingin menghujat Islam karena ada kejadian seperti itu. Nah, itu angka perceraian. Apa itu namanya itu? Di Kristen dilarang bercerai kalau tidak karena berzina. Ayo. Lina Tidak Jaya, seorang misionaris, anak Tuhan, gembala suci. Ayo. Melakukan perzinahan kepada berondong. Itu yang nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan. Kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kalau di Islam terjadi hal begitu, langsung manas, langsung tersebar. Karena kok bisa ya? Kok bisa kak? Kok bisa ya? Kan ini Islam, kok bisa terjadi seperti itu? Orang semua heran, maka menjadi pusat perhatian. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah kalian, itu mah biasa aja, itu hal lumrah, bukan lagi hal yang mengagetkan. Tapi kalau Islam yang melakukan, wow, seketika naik ke puncak. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa, karena bukan ajaran Islam. Tapi kalau di agamamu melakukan hal seperti itu sudah satu paket, coy. Jadi orang sudah tak kaget lagi. Contoh misalnya, ada manusia bisa berbicara. Kaget nggak orang ketika ada orang manusia bisa berbicara? Kaget nggak? Nggak kaget. Nggak kaget.
Tapi seketika ada ayam yang berbicara, orang seluruhnya pasti kaget karena menyalahi kodrat. Islam kodratnya itu la taqrabuz zina, tidak boleh berzina. Tiba-tiba ada yang berzina, maka kaget seluruh dunia. Wajar kalau tersebar isu-isu atau informasi-informasi ada persinahan atau ada pencabulan, karena Islam tidak sepaket dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau dalam agamamu ada kayak begitu, itu sudah terbiasa, bukan hal baru. Kadang kenapa? Media-media barat itu dari saya kecil selalu mempertontonkan aurat, selalu mempertontonkan hal-hal vulgar, selalu mempertontonkan hal cabul. Artinya dalam konsep keagamaanmu berdasarkan pemeluknya, hal pencabulan itu adalah makanan siang dan malam. Oke? Betapa banyak pendeta, pastor yang kesandung kasus-kasus seperti itu. Lihat piti-piti saya. Oke? Jadi saudara-saudara, tadi anak itu karena sakit hati melihat kesempurnaan Islam, iri dengki, jadi mencoba untuk melakukan penipuan-penipuan dengan memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Islam 86%. Ketika kemudian ada yang terjadi hal sedikit menjadi riak, pasti menjadi besar. Tapi kalau di mereka hal seperti itu terjadi, ya itu makanan sehari-hari kok. Begitu Jongana. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya tunjukkan satu ini ya Bang ya, boleh ya? Silakan. Ya, nah ini ceritanya nih Islam ya, yang menikah dengan ini nih. Seorang pria Australia bernama Jogus menikahi anjing peliharaannya. Bah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Bah. Ya, mungkin karena segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Itu ada di Korintus ya? Korintus ya Bang? Oh gitu ya, oke. Iya. Dalil. Kita sedangkan orang yang melakukan persinahan tertulis dalam kitab suci, masa kita nggak bisa melakukan? Tuh buktinya ada. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tak ada di rumah, lagi dalam perjalanan panjang jauh. Masa dalam kitab suci bisa? Masa kita nggak bisa praktekin? Bisa dong. Jadi yang sopanten. Nah kalau di Islam ada melakukan seperti itu, mana dalil pembenarannya? Nggak ada. Di Islam nggak boleh. La taqrabuz zina, jangankan berzina, mendekati zina saja itu nggak boleh. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam. Nah kalau di Kristen, syarat sah nikah saja nggak ada di Kristen. Batasan wanita dinikahi ada nggak batasannya? Wanita di Kristen dinikahi nanti minimal usia sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan bilangan yang tadi kalau mereka gunakan sama seperti perpuluhan, kitabnya Yahudi dipakai sebagai dasar pijakan pemungutan uang di gereja, maka dia juga bisa menggunakan data bilangan 31 itu. Kenapa tidak? Iya siang. Kenapa tidak? Perpuluhan dari hukum Yahudi itu adalah hukum untuk Lewi, mereka gunakan. Katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhan masih dipakai. Berarti bilangan 31 juga bisa mereka pakai. Saya sapa boleh Bang? Lanjut. Saya asar dulu dek, silakan di ini. Aduh. Udah asar dulu saya. Lah, kan kita waktunya sama. Enggak Bang, di Medan kan jam 3:30. Iya kan? Jam 3. Di Medan 3:30 Bang. Masa Medan asar 3:30? Iya, di sini 3:30. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Lanjut aja dulu. Oke. Beni Panjaitan. Selamat siang Bu, sore. Oh sore, agama apa Dek? Saya Kristen. Oh ya, silakan ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma.
Saya baru naik sebenarnya lihat judulnya ini. Lalu soal yang berzina itu tuh kan nggak ada perintahnya yang marilah kita itu kan yang di Amsal. Itu kan bukan perintah, tetapi itulah kejahatan manusia. Perintah yang pergilah kawinilah seorang wanita pesundal kan perintah. Ya, tapi kan itu ya betul itu tapi khusus kepada Nabi Hosea, bukan perintah kepada seluruh makhluk. Gitu ya. Khusus kepada Hosea. Tetapi yang marilah kita memuaskan itu kan itu bukan perintah tetapi adalah perbuatan jahat manusia yang diceritakan oleh Alkitab. Itu Alkitab menceritakan bagaimana manusia itu berbuat jahat. Tetapi itu kan dikecam oleh Tuhan gitu. Sebentar. Akang, monitor Akang. Monitor. Akang. Yuk. Akang apa dulu kasih saya waktu dulu 10 menit. Apa? Akang lanjut dulu bentar. Di sini lagi ajan, Bunda. Oke. Ya, silakan Beni. Jadi apa yang mau kau apakan? Ini temanya ini aja, adakah kebenaran dalam Taurat? Tadi yang dinarasikan Bang Zuma itu karena membantah tuduhan dari Kristen tadi yang mengatakan diperbolehkan nggak mengawini bocil. Nah, sementara di dalam kitab kalian sendiri, tolak ukur seorang perempuan kalau yang boleh kawin itu umur berapa? Kan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sahnya syarat pernikahan di dalam Kristen itu ada nggak? Nggak ada juga. Nah, tapi kalian menyinggung soal pernikahan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah gitu loh. Kita kaji itu atau mau kaji ini? Adakah kebenaran dalam Taurat? Soalnya Bang Zuma lagi sholat, saya pun sebenarnya lagi makan pula. Gimana, Beni? Saya mau tema aja, Kak. Ini adakah kebenaran dalam Taurat? Oke, adakah kebenaran dalam Taurat? Ya. Ya tentu ada. Tentu ada. Apa hubungan Taurat dengan Kristen? Taurat ini kan kitab yang atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk ditaati oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, tetapi hubungan dengan Taurat Kristen ini, apa? Hubungan dengan Kristen? Ya, hubungannya dengan Kristen bahwa di hukum Taurat ini ada nubuat ataupun ya nubuat tentang kedatangan ya Allah sebagai manusia begitu. Makanya Kristen juga ya mengimani Taurat karena pada masa Yesus datang ke dunia itu Taurat juga masih dia baca, masih dia ajarkan di sinagog. Jadi kalian pelaku hukum Taurat. Tapi pertanyaan saya kan enggak, kalian pelaku hukum Taurat. Ya, tapi kan hukum Taurat itu kan ada bagian-bagiannya, Kak. Bukan, saya tidak tanya bagian. Kalian pelaku hukum Taurat atau tidak? Iya, tentu. Kami masih melakukan 10 hukum Taurat, yaitu 10 hukum moral. Nah, kan kalau hukum Taurat itu terbagi atas Sebentar. Saya tidak tanya macam-macamnya. Nggak percaya, saya nggak tanya. Galatia 2 nomor 21. Sebentar. Kalian kan katanya pelaku hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, apa hubungan kalian dengan hukum Taurat? Ya, hubungannya begini Kak Nora. Nah, kan udah saya katakan, Kristen beriman kepada hukum Taurat, Zabur yang masih dibacakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Nah, di dalam Taurat itu kan ada nubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, tetapi kan
mau tidak mau Kak Nora harus mengetahui hukum Taurat itu kan ada terbagi 3. Saya nggak tanya terbaginya, Dek. Iya, tapi kan begini, Kalau kamu, sebentar, Dek. Kalau kamu itu hidup dalam hukum penjelasan Taurat, saya. kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4 dikatakan gini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya. Jadi kamu nih sebenarnya Gini, boleh nggak aku bilang Kristen ini apa hubungannya dengan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Gini Kak Nora, boleh nggak aku menjelaskan dulu supaya Kamu menjelaskannya pakai data loh, deh. Tadi saya sudah tunjukkan Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Kalian Ya, kalau sabar. dibenarkan dalam hukum Taurat itu kasih karunia Kristus sudah tidak ada lagi. Iya betul begini. Itu kan itu adalah perkataan Paulus atau surat-surat Paulus. Pada masa itu kan konteksnya ada perdebatan antara Yahudi dengan orang-orang Yunani atau yang non Yahudi. Nah begini, ada orang Yunani kan yang percaya kepada Yesus. Ada juga Jadi orang kalian yang mengikuti siapa, deh? Mengikuti Paulus apa Yesus? kami mengikuti Yesus. Sebentar dulu, aku belum selesai menjelaskan. Kamu Sebentar dulu. menjelaskannya ini nggak ada data gitu loh. Di mana di situ terjadi pertentangan? Gimana sih? Iya, begini. Maksudnya begini. Nah, pada masa itu kan ada pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi atau antara Yahudi dan Yunani. Nah, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus menganggap diri lebih unggul atau lebih istilahnya lebih lebih istimewa begitu karena mereka yang melakukan hukum Taurat Musa seperti disunat dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan itulah yang ditegur oleh Paulus bahwasanya Yahudi jangan menganggap bahwa mereka yang diberikan hukum Taurat bagi orang Yahudi itu merasa lebih dari orang-orang yang Sekarang tidak pertanyaannya itu melakukan begini loh, Taurat. deh. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya tentu ada kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, deh, berarti sia-sia kematian Yesus. Iya, begini artinya begini. Orang yang orang-orang Yahudi itu kan adalah bangsa pilihan Tuhan yang bagi mereka bangsa pilihan Tuhan. Hukum Taurat itu untuk orang-orang Bani Israel. Nah, kalian kan bukan Bani Israel. Nah, sekarang kalian ada nggak kebenaran dalam Taurat? Berikan saya waktu untuk menjelaskan, jangan dicela dulu. Nah, kamu menjelaskannya itu tidak ada poinnya, deh. Kalian ini dengar. Kalian ini kan kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul? Nah, hukum Taurat ini diberikan hanya untuk Bani Israel. Betul? Ya, nah, betul. tidak ada hubungannya dengan Kristen. Betul tidak? Ada hubungannya apa enggak? Mbak, orang Kristen itu Kamu tengok dulu si Surti. Gimana kabarnya Surti? Betul atau tidak, Beni? Yang 10 hukum moral itu masih berlaku, Kak. Saya tidak tanya. Oh, 10 hukum itu moral masih berlaku. Bagi Kristen juga berlaku. Bagi Kristen berlaku. Oke. 10 hukum moral Berarti- itu berlaku kepada seluruh makhluk. Berarti Tetapi apakah kan ada kebenaran dalam Taurat? ada. Tentu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Kalau tidak kamu ada baca, kebenaran? dengar dek, kalau kamu baca ya di Galatia ini, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, kalau kamu membenarkan ada hukum Taurat itu, ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti kematian Yesus itu sia-sia. Iya, itu kan pembicaraan itu pada masa itu kan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kamu harus milih. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat, deh? Ada atau tidak gitu loh? Ada atau Kita tidak? mengerti ayat. Gini Kak, sebentar jangan dipotong dulu. Begini,
ayat itu kan ada konteksnya pada masa itu kepada siapa Paulus berbicara, apa latar belakang masalah sehingga Paulus mengatakan ayat itu. Kan saya bilang orang Yahudi pada masa itu menganggap diri lebih hebat yang Jadi data memiliki ini yang untuk siapa? melakukan hukum Ayat ini untuk Taurat. siapa? Ayat ini Ayat untuk itu siapa? ayat itu konteksnya kepada orang-orang Yahudi pada masa itu yang Apakah orang membanggakan Yahudi diri sebentar, biar jangan terlalu panjang dengan deh. hukum Ya. Taurat. Dengar. Karena Apakah begini, orang Yahudi sebentar, Dek? Apakah orang Yahudi ya mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan? Ya mengakui, makanya kan ada orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Makanya Ya, kan mengikuti begini. bukan berarti menyembah, Dek. Saya terima mengikuti. Apakah ada orang Yahudi yang mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan Ya. saya, bukan pengikut. Ada. Beda pengikut, beda penyembah. Ya sama Kak, pengikut itu artinya yang memberikan diri kepada yang menghormati ajarannya, Dek, yang melakukan misalnya ajarannya. saya pengikut Prabowo, bukan berarti saya menyembah Prabowo, Dek. Iya, ini kan kita konteksnya kepada ketuhanan Dek, Yesus. beginilah Dek ya, kalau diskusi itu ya, jangan kita panjang lebar tapi nggak dapat poin. Tadi saya bertanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kau mengatakan ada. Sementara di dalam Bible kau sendiri, di dalam Galatia, dengan di dalam Galatia 2 dengan Galatia 5, itu dikatakan, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, kematian Kristus itu sia-sia, Dek. Iya, begini, kematian Kristus itu kan suatu Jadi kamu mengikuti yang anugerah. mana? Ada kebenaran dalam Taurat atau tidak? Begini, ada orang yang kalau merasa diri mampu melakukan hukum Taurat, ya Kristus tidak berguna bagi dia. Tetapi kan tidak satu pun manusia yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat, Hukum sehingga Taurat ini untuk siapa? kasih karunia itulah Sebentar. Hukum yang Taurat diberikan ini kepada untuk siapa, manusia. Dek? Hukum Taurat ini untuk siapa? Ya, pertama dulu kan ya, ada 3 hukum Saya Taurat. tidak tanya berapa macam hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk siapa? Kamu harus tahu supaya kamu memberikan pertanyaan pun Hukum tidak Taurat ini untuk ragu-ragu siapa? lagi. Pertanyaan saya begini deh. Coba simak baik-baik. Hukum Taurat ini untuk siapa? A. Kristen, A. Bani Israel, ya. C. Bani Tegar Tengkuk. Hukum Taurat ini kepada orang Israel. Nah, berarti sebentar, sebentar. Hukum adat istiadat. Sebentar Saya nggak dulu. tanya hukum adat loh, Dek. Paham nggak sih? Kenapa kamu Saya nggak tanya berapa macam hukum. Harus Dek, ngerti supaya Dek, jangan saya bertanya-tanya tidak lagi. tanya berapa macam hukum. Yang saya tanya, apa hubungan hukum Taurat yang kau katakan itu untuk Bani Israel, tapi kau di situ juga mengakui kau mengikuti hukum Taurat. Sementara di dalam Bible kau sendiri, di dalam Galatia, Paulus mengatakan kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia. Nah, pertanyaannya, apa hubungan hukum Taurat dengan Bani Kristen? Lalu Muslim, Tuhan kalian kan juga Jangan lari mendukung ke Muslim, Taurat. Dek. Apa hubungan hukum Taurat dengan Bani Kristen? Kristen itu menyempurnakan dari hukum Taurat. Biar kau menyempurnakan, kau melakukan hukum Taurat, kematian Kristus sia-sia. Silakan Beni. Iya betul. Kristen itu kan yang menyempurnakan hukum sebelumnya. Apa yang kau sempurnakan hukum dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Ya. Taurat untuk Bani Kristen? Apa hubungannya? Hukum Ya itu kan yang jelas. Kristen itu digenapi pengikut oleh Kristus. Kristen. Arti Kristen itu Kristus, tidak ada nama itu tertulis. Silakan dijawab. Apa hubungan Kristen dengan hukum Taurat? Sebab kalau kalian membenarkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia, Dek. Pahamilah dulu konteks itu. Kalau kalian mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia. Ya, karena kan betul kata Bapak tadi bahwasanya kan Yesuslah yang menggenapi Taurat itu. Di mana Taurat itu digenapi, kan, Dek? ya
Ya seperti contohnya kan korban-korban binatang untuk penghapus dosa. Nggak nyambung kau dek, nggak Itulah yang nyambung. digenapi Yesus. Nih, saya bacakan ya dek ya. Saya bacakan. Kok nggak Nubuatan nyambung itu, dek? ataupun hukum-hukum korban penebus salah melalui darah binatang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Coba kau baca Itulah Matius 5. pengharapannya. Diam dulu deh. Kau nih nggak nyambung, kau udah nggak pakai data. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, betul. Loh kok betul? Loh kamu tadi sendiri mengatakan Yesus menggenapi. Menggenapi dengan apa lagi, Dek? Menggenapi maksudnya gini. Nah, di dalam hukum Taurat itu kan pada masa orang bangsa Yahudi itu mereka ketika melakukan dosa harus mempersembahkan korban darah binatang. Nah, itulah yang digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dialah penggenapan. Digenapinya dengan apa, Dek? Dengan pengorbanan diri di atas kayu salib. Di mana untuk Dek Yesus penebusan mengatakan digantinya dengan penyembelihan hewan kurban dengan dirinya yang dikurbankan? Di mana di situ? Itu nubuat-nubuat para nabi, dan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa haruslah digenapi kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Di mana digenapi? Di mana tertulis? Ada ayatnya bahwa haruslah di mana? digenapi. Di mana? Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, lihatlah. Allahu Akbar. Bang, cepat bang. Bun, Akang makan dulu ya, Bun. Baru pulang dari masjid. Aku belum siap loh. Sama, Akang baru pulang dari masjid. Makan dulu bentar. Oke. Di Markus 14 ayat 49. Kisah 1 ayat berapa, Dek? Markus 14 ayat 49. Oke. Bentar, 149 ya. Kisah 1 ayat 16 juga ada. Bentar dulu, sebentar. Banyak ayatnya, banyak. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa, Dek? Baca aja terus, baca. Jangan berhenti di satu Kamu tahu ayat. nggak pertanyaan saya ini apa? Ya, coba ulang dulu, Dek. Pertanyaan kakak ini apa, Dek? Coba baca dulu pelan-pelan, lalu Tunggu dulu, jangan kamu tahu nggak pertanyaan saya ini apa? Pertanyaan saya ini kamu tahu nggak apa? Tahu. Apa? Apanya yang digenapi? Kan gitu pertanyaanmu. Bukan, yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan ya, penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa itu diganti dengan manusia yang digantung di kayu salib. Di mana? Di dalam altar, di dalam. Nah, dalam. Beni, saya bantu. Markus 10 ayat 5. Bukan Markus, Galatia 3 pasal 13. Di situ tuh, coba baca. Aku baca Markus 10 ayat 5. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu. Lalu memangnya Tuhan kalian membenarkan Taurat, Zabur dan Injil? Saya kan bertanya, Dek. Di mana penggantian hewan kurban itu, ya? Itu dengan cara menggantikannya manusia itu disalibkan, Dek. Ada ini tebusan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan apa? Ini tebusan apa, Dek? Di Tesalonika ntar ya, mentah. Aduh.
Enggak, Jangan kau jawab dulu di Markus 10:45. Ini menjadi tebusan apa ini? tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Janganlah menambah. Coba Tebusan baca mana? lah. Coba Mana baca tebusan baik-baik. dosa? Mana Coba tebusan baca dosa? baik-baik. Mana tebusan dosa? Markus 10 ayat 45. Coba baca dulu. Aduh, Dek, Sama isi. Dek, mata saya yang picak Dengan atau kau yang picak? Matius Ini loh, Dek, 20:28. nih. Menjadi tebusan. Tebusan bagi banyak orang. Mana sini tebusan dosa, Dek? Dengan cara disalibkan. Mana? Bentar ya. Nah, yang lupa ditulis sama yang lainnya. Atau gimana, Dek? Astagfirullahaladzim. Ada ayatnya di mana ntar ya, yang mengatakan bahwa dengan matinya di atas kayu salib, baru dia membatalkan hukum Taurat itu, bahwa dia kan yang menjadi yang menggantikan. Udah saya bantu tadi Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 pasal 13 udah saya bantu. Gimana sih? Ya Allah. Aduh, ampun aku. Dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Lah, berarti bertentangan dengan Matius tadi. Matius tadi mengatakan, tidak satu iota titik pun ditiadakan. Kalau masih dunia ini belum runtuh. Kok bertentangan jadinya? Ya, yang itu kan maksudnya yang 10 hukum moral itu, yang jangan berzina, jangan membunuh, yang hormati orang tua, itu kan 10 Di mana tulis hukum kayak gitu, Dek? moral. Aduh, jadi rarat lah kok, Dek. Carilah dulu datanya. Di mana? Di mana hewan penyembelihan hewan, Dek? Simaklah, biar enak kita diskusi, Dek. Pertanyaan kakak dari tadi nggak nyambung kau jawab. Saya tadi minta, di mana Yesus itu menggantikan, Dek, di mana Yesus menggantikan hukum penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa dengan penyalipan Yesus itu di mana? Itu yang saya bacakan tadi ayatnya, dengan matinya di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu kan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Dek. Gimana sih Ya, kamu? Makanya hukum Taurat ini jangan kalian ambil yang bukan hak milik kalian. makanya kan kakak harus mengerti dulu hukum Taurat yang mana dulu. Oh, sekarang hukum Taurat ini yang semua 600 lebih misfot ini untuk siapa? Untuk Kristen apa untuk Bani Israel? Ada 10 hukum Taurat. Saya ya, itu yang bertanya, 600 lebih misfot itu untuk Bani Israel atau untuk kalian Kristen? Kalau 10 hukum moral itu berlaku Saya tidak sama tanya bagi hukum kami. moral, 600 lebih misfot itu untuk siapa? Kalau hukum adat istiadat khusus bagi Saya Yahudi. bertanya untuk siapa, Dek? Bani Israel atau untuk kau? Kamu bisa denger nggak supaya tambah pinter dikit gitu, Kamu boleh yang nggak? lebih pintar. Apa hubungan hukum Taurat dengan Kristen? Ya makanya dengarkan penjelasan, boleh nggak? Jangan ambil sela-sela dulu. Hukum Taurat ini sebenarnya hukum Taurat ini diberikan kepada siapa? 10 hukum Taurat itu kan masih berlaku. Saya tanya hukum Taurat diberikan kepada siapa, Dek? Kepada Bani Israel. Nah, kamu dari Israel atau tidak? Saya bukan orang Israel. Terus kenapa? Apa hubungan kau dengan hukum Taurat kalau kau bukan Bani Israel? Karena Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, dan Apakah siapa yang Yesus kenal Kristen, Dek? yang siapa percaya kepada Saya Yesus, bertanya, apakah Yesus kenal Kristen? secara tidak langsung sudah melakukan hukum Taurat itu karena dia Apakah berkuasa Yesus atas kenal hukum Kristen, Taurat. Dek? Apakah Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan sebutan untuk yang mengikut Yesus. Apakah Yesus kenal Kristen? Saya bertanya. Kalian kan pengaku Dia Yesus. tentu kenal, dia tentu kenal kami. Dia Mana kan Yesus Allah kenal yang Kristen, Maha Dek? Kuasa. Di mana Yesus Dia- kenal Kristen? Mukjizat apa yang dilakukan untuk Kristen, Dek? Dia melakukan untuk Bani Israel itu, bukan untuk Kristen. Mukjizat apa yang sudah dilakukan Yesus kepada kalian?
Ya banyak kesaksian-kesaksian pada masa ini, dia menyembuhkan orang sakit. Oh, orang sakit yang disembuhkan itu untuk Kristen apa untuk Bani Israel, Dek? Ya, untuk orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru ketika dia melakukan mukjizat, Dek, dia melakukannya itu di Bani Asia apa di Israel sana? Yesus kan masih berkuasa sampai selama-lamanya. Dia tidak berhenti itu. Ketika Yesus melakukan mukjizat, kira-kira mukjizat yang dilakukan, dia menunjukkan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Orang-orang Israel kan ada juga yang menjadi pengikut dia. Ngerti nggak? Ngerti nggak ini? Bertanya itu. Saya bertanya, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu ditunjukkan kepada Bani Israel atau kepada kalian? Saya nggak bertanya. Zaman-zaman itu ditunjukkan kepada siapa pada waktu itu? Yesus pada masa itu kan melakukan mukjizat, dilihat oleh orang banyak. Dia melakukan mukjizat. Iya, Yesus melakukannya kepada siapa? Di hadapan semua bangsa-bangsa, sehingga yang mengikuti dia kan ada dari orang Yahudi yang percaya sebagai untuk mengikuti dia sebagai Tuhan. Ada dari saya penasaran. Ada dari Samaria, orang Yunani. Yesus bangsa apa saja? Sebutkan bangsa-bangsa mana? Semua bangsa-bangsa. Dari bangsa Persia, ada Mesir, ada dari Samaria, Yunani, Romawi. Bangsa-bangsa pada masa itu kan bangsa Indonesia ada nggak, Dek? Banyak yang mengikut Yesus. Ya, bangsa Indonesia ada nggak, Dek? Pada masa itu bangsa Indonesia belum ada, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Coba Kasian kamu buka Lukas 7, Dek. Oke, buka Lukas 7, Dek. Lukas 7, bangsa Indonesia kan baru ada tahun berapa? Kau kok tanya 2000 tahun lalu? Indonesia belum ada. Setahun kali lah kau.